Ya, Yai, ada dulu kita pernah membicarakan tentang ada suatu dosa yang sulit dihapuskan kecuali sulitnya mencari nafkah. Ada satu dosa. Ya. Jadi pertanyaan di YouTube ini ada seseorang karena hubungan dengan sosial katanya ya, yang dosa yang harus diselesaikan sosial. Sementara dia yakin bahwa dia mempunyai ganjalan atau mungkin kesalahan lah dengan seseorang. Nah, sampai suatu saat itu sulit menemukan itu. Nah, itu bagaimana dalam kita menyiasatinya? Ya, makasih. Kalau kesalahan itu bersifat material, sangkut paut tanggung jawab, utang piutang, tentu diselesaikan dengan material lagi. Kalau yang bersangkutannya sudah tidak ada, diawali dengan mohon ampun, taubat, istighfar, kita mencari ahli warisnya, berikan ke ahli waris. Walaupun sebetulnya hak itu tetap ada pada yang bersangkutan, yang meninggal, ya mohon berkenan ahli waris. Yang Tuhan minta dari kita ikhtiar, kita upaya. Saya pernah punya kawan yang punya sangkut paut. Awalnya itu modal usaha, tapi kemudian kawannya ini pindah negara dan dicari. Kita ketemu juga ahli warisnya. Dia bertanya bagaimana. Saya bilang mungkin titip sama keluarga, kalau satu saat di waktu yang akan datang tahulah kalau orang tuamu ini punya kewajiban yang bisa ditunaikan kepada saudaranya. Keluarga nanti bisa membantu, baik juga kalau kita titip. Sementara itu kalau kita berkeleluasaan, ya ada khidmat amal soleh yang kita niatkan atas nama yang bersangkutan. Kalau sudah ikhtiar kemana-mana tidak ketemu, ya pahalanya untuk yang bersangkutan. Itu kalau menyangkut yang material. Tapi kalau menyangkut yang non materi, saya kira tidak ada jalan lain kecuali taubat, beramal atas nama dia. Non materi ini misalnya ya, kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang dia, nyakiti dia, ya kita tidak sempat minta maaf, ada hak dia, kehormatan yang tidak kita beri. Nah ini memang tidak ada jalan lain sayangnya ya, selain ini kita berbelok ini ujung ke ujung ketemu katanya beritanya ya, selain mohon ampun, banyak-banyak kirim doa dan amal untuk yang bersangkutan. Dan dosa itu sebetulnya bukan dalam banyak besar juga. Imam Khomeini rahimahullah misalnya, kalau amal itu kalau dosa itu kita tetap husnudzon pada maha taubat Allah Ta'ala, maha penerima taubat Allah Ta'ala, tapi tetap dalam hati kita itu selalu merasa tidak cukup. Jadi, walaupun kita husnudzon, kita yakin Allah Ta'ala maha pengampun, tapi jangan berhenti minta ampunnya karena yakin bahwa Tuhan maha pengampun, jadi kita tidak istighfar lagi misalnya. Itu kita harus terus itu barangkali. Semoga dimudahkan ya bagi kawan-kawan semua yang punya sangkut paut hak dengan sesamanya. Ini yang berat. Dalam Al-Quran itu disebut mawazin, yang dalam surah Al-Qari'ah amma man thaqulat mawazin. Mawazin ini jamak dari mizan. Kalau satu mizan, timbangan. Kalau banyak, mawazin. Dan ternyata yang ditimbang itu bukan satu, bukan mizan, tapi mawazin. Jadi langkah kita dalam perjalanan di alam keabadian itu akan menemui timbangan demi timbangan. Ketemu ini kewajiban kita sebagai anak yang ditanya. Jalan lagi sebagai pasangan yang ditanya. Jalan lagi sebagai orang tua yang ditanya. Jalan lagi sebagai kakek yang ditanya. Tapi tadi ada keterangan yang ikhtiar tadi ya. Ikhtiar, kita ikhtiar saja. Tuhan menilai kita dari usaha. Insya Allah. Oh ya begitu. Ikhtiar ini. Ikhtiar. Ya, ya Kiai. Biasanya di sebelum kita menghadap bulan suci Ramadan, biasanya kalau di Sunda ini ada tradisi munggahan ya. Kalau di tempat saya itu ruah Kiai. Syaban, bulan Syaban. Ya, ruah. Jadi mendatangin pemakaman gitu, menyiangin semuanya begitu. Saya ingin tanyakan itu Kiai, apakah itu memang pernah dicontohkan oleh Nabi
masalah malah sebelum kita menghadap bulan suci Ramadan itu kita berziarah ke keluarga kita ya. Atau itu hanyalah satu budaya atau tradisi ya. Bisa dua-duanya. Karena ziarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebetulnya kapan saja beliau itu. Ya. Jadi sering, jadi bukan hanya khusus bulan Sya'ban, jelang bulan Ramadan. Sebelumnya juga beliau sering berziarah. Tidak ada waktu yang yang di kita kemudian menjadi budaya. Nah, intinya adalah kita sambung silaturahmi baik dengan yang masih hidup maupun yang sudah berpulang. Baginda Nabi selalu sambung silaturahminya itu tidak pernah tidak. Jadi kita mungkin melihatnya khas nih kayak ya bulan Syaban atau ruah munggahan kita banyak ke makam. Sebetulnya mestinya setiap saat ke makamnya itu gitu. Ya kapanpun ada kesempatan ya. Siarah. Tapi ada pendapat gitu Kiai bahwasanya katanya ada yang teman-teman kita yang tidak percaya ziarah kan Kiai, kata mereka ya kalau memang berdoa itu nggak harus mendatangi tempat mereka, terus ya setelah sholat kirimin aja seperti yang sudah. Malah saya secara ekstrim pernah dengar itu kata mereka itu banyak kalau orang meninggal ya sudah meninggal gitu, ya ada istilahnya selesai gitu ya, benar gitu. Gimana benar. pendapatnya? Ada benarnya juga, yaitu dari sisi bahwa yang meninggal sudah meninggal, iya. Tapi di sisi yang lain ada kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, kewajiban kita mendoakan. Bahwa berdoa bisa di mana saja, benar juga, ya. Karena itu misalnya, ya mungkin akan berkurang jatah orang yang daftar haji atau umroh, karena kan berdoa bisa dari mana saja. Benar juga. Iya, Iya, mau iya. berdoa di Ka'bah, Betul. kan bisa dari mana saja. Betul, Kiai. Dan Jadi bisa nggak perlu kapan jauh-jauh saja, ya. ya. Nggak perlu ngantri lama-lama. Dan saya setuju, karena doa itu perkara hati. Tetapi ada saat-saat tertentu, ada tempat-tempat tertentu, kapan misalnya doa itu diijabah, antara lain ketika hati kita melembut, ketika bahkan ada riwayat kalau kita misalnya tiba-tiba terharu, atau kalau dalam riwayat masa Marul Bait ini, kalau ada kerinduan kita pada baginda Nabi dan keluarganya, segera doakan ibumu atau ayah, orang tua, untuk mengatakan sebetulnya kita ini beroleh kecintaan itu karena doa-doa mereka. Tuhan ijabah melalui kecintaan pada keluarga Nabi. Nah, maksud saya saat diantara doa diijabah itu waktu kita melembut. Nah, mungkin diantara mana kita datang ke makam orang tua kita, hati kita melembut di situ. Kita terharu, mengingat, melembut. Nah, itu waktu ijabah doa. Ini secara umum. Dalam masa Marul Bait dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, sesungguhnya almarhumin itu senang didatangi ke kuburan sebagaimana dahulu mereka sedang didatangi pada saat hidup. Dan saya pernah, insya Allah saudara, dalam kajian sebelumnya untuk menjawab itu adalah kenapa juga kita mudik, kan bisa video call. Ya, kenapa mudik, ketemu sama orang tua, sama keluarga, kan bisa video call dari mana saja. Doa betul bisa dari mana saja, tapi dengan hadir di makam almarhumin berbeda. Silaturahmi ke orang tua bisa video call juga, tapi datang langsung itu berbeda. Ya, beda kan ya Pak ya? Beda. Sekarang katanya di bulan puasa nih banyak iklan yang mengandung bawang katanya. Betul. Iklan bank mengandung bawang. Telkomsel. Iklan provider. Iya. mengandung Oh iya bawang. benar. Kan belum dapat sponsor. Betul ya. iya. Betul Kiai betul.